Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Aplikasi TikTok menurut Schneiderman 8 Golden Rules. Yang beranggotakan Lutfia Yafia Azam dengan NIM akhir 19, Haula Syamsa Maidina dengan NIM akhir 21, Alvin Singgi Eko dengan NIM akhir 23, dan Keuna Dastin dengan NIM akhir 46. TikTok sebagian besar mematuhi 8 aturan emas Schneiderman, menciptakan pengalaman yang intuitif, konsisten, dan ramah pengguna. Desain aplikasi mendukung baik pengguna pemula maupun lanjutan, memberikan umpan balik yang jelas, memastikan tindakan dapat dibatalkan, dan mempertahankan kontrol pengguna yang berkontribusi pada popularitas dan kemudahan penggunaannya. Namun, mungkin ada area untuk perbaikan, seperti meningkatkan opsi pemulihan kesalahan dan lebih menyederhanakan antar muka untuk lebih mengurangi beban kognitif bagi pengguna baru. Schneiderman's 8 Golden Rules antara lain adalah yang pertama konsistensi, kemudian shortcuts, informative feedback, lock to yield closure, support internal locus of control, reduce short-term memory load, simple error handling, dan easy reversal. Yang pertama adalah konsistensi. TikTok memiliki desain yang konsisten di seluruh aplikasi yang membuat navigasi menjadi mudah dan intuitif. Penggunaan icon warna dan terminologi yang konsisten membantu pengguna memahami dan mengingat cara menggunakan aplikasi. Contoh yang pertama adalah kebijakan dan algoritma yang tidak konsisten. Algoritma TikTok termasuk algoritma rekomendasi konten, kadang-kadang menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Ini bisa mengakibatkan pengalaman pengguna yang bervariasi dalam hal bagaimana konten disajikan kepada mereka. Yang kedua adalah konsistensi. TikTok menjaga desain dan konsisten di seluruh aplikasi, ikon navigasi, dan pola interaksi seragam yang membantu pengguna memprediksi bagaimana aplikasi akan berfungsi. Dan yang terakhir adalah terminologi konsisten. Terminologi seperti for your page, following, likes, dan comments digunakan secara konsisten. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada shortcut atau jalan pintas. Yang pertama ada contoh-contoh shortcut dalam aplikasi TikTok. Ada pintasan ke fitur kamera. Shortcut ini memungkinkan pengguna untuk langsung membuka kamera TikTok tanpa harus melalui halaman utama aplikasi. Ada template untuk membuat video. Shortcut ini menyediakan template video yang telah siap digunakan oleh pengguna. Ada efek khusus. Shortcut ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan efek khusus ke dalam video mereka dengan mudah. Ada pula kelebihannya, yaitu shortcut tersedia untuk berbagai fungsi, sebagai menambahkan teks, musik, filter, dan efek lainnya ke dalam video. Ada shortcut dapat membantu pengguna untuk menavigasi aplikasi TikTok dengan lebih mudah. Shortcut dapat membantu pengguna untuk membuka konten dan yang konsisten dengan gaya dan format yang sama. Ada pula kekurangannya. Yang pertama ada kurang fleksibel. Shortcut tidak selalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sulit ditemukan. Shortcut tidak selalu mudah ditemukan oleh pengguna. Kemudian membutuhkan koneksi internet. Shortcut memerlukan koneksi internet untuk berfungsi. Lalu ada tergantung pada versi aplikasi. Shortcut mungkin tidak tersedia di semua versi aplikasi. Kemudian ada informatif feedback atau umpan balik informatif. Umpan balik terbatas pada pelanggaran kebijakan. Contoh, ketika sebuah video dihapus atau akun diblokir, TikTok seringkali memberikan alasan yang sangat umum dan tidak spesifik, seperti melanggar pedoman komunitas. Pengguna seringkali tidak mendapatkan rincian spesifik tentang apa yang salah dengan konten mereka.
sehingga sulit bagi mereka untuk memperbaiki atau menghindari pelanggaran di masa depan. Kemudian memberikan umpan balik informatif di aplikasi TikTok. Misalnya, memberikan umpan balik yang jelas saat pengguna mengunggah video, seperti status proses pengunggahan atau pesan kesalahan yang informatif jika terjadi masalah. Hal ini membantu pengguna memahami apa yang terjadi dan mengurangi kebingungan yang frustasi. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Dustin. Ya, kemudian ada dialog to your closer atau dialog penutupan hasil. Ketidakjelasan dalam memberikan penutupan. Terkadang informasi yang diberikan kepada pengguna setelah interaksi mungkin kurang jelas atau ambigu, sehingga pengguna merasa masalah mereka belum benar-benar selesai. Contoh, seorang pengguna melaporkan bahwa akun mereka diblokir tanpa alasan yang jelas. Setelah beberapa kali bolak-balik dengan layanan pelanggan, mereka menerima pesan yang mengatakan bahwa masalah Anda telah diselesaikan, tanpa penjelasan tentang mengapa akun mereka diblokir atau bagaimana menghindari hal tersebut di masa depan. Kemudian ada simple error handling atau penanganan kesalahan sederhana. Ada 3. Yang pertama yaitu opsi undo. Untuk tindakan tertentu, TikTok menyediakan opsi undo. Misalnya jika pengguna secara tidak sengaja berhenti mengikuti seseorang, mereka dapat segera mengikutinya kembali. Kemudian yang kedua, penanganan kesalahan lugas dan mudah dikelola, mengizinkan pengguna memberikan kesalahan dengan sedikit usaha. Misalnya, jika upaya login gagal, berikan penjelasan yang secara jelas dan mudah untuk mencoba lagi atau melakukan restart. Yang ketiga, pesan kesalahan. Pesan kesalahan yang jelas ditampilkan saat terjadi kesalahan, seperti penggunaan yang gagal atau masalah konektivitas, seringkali dengan saran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian akan ditambah dengan teman saya, Alvin. Yang selanjutnya adalah isi universal atau pembalikan mudah. Yang pertama, penghapusan dan pengeditan konten penghapusan video. Proses pengguna dapat dengan mudah menghapus video yang telah mereka unggah dengan memilih video tersebut dan menggunakan opsi hapus. Proses ini cukup cepat dan langsung. Keterbatasan, setelah video dihapus, tidak ada cara untuk memulihkannya melalui aplikasi. Oleh karena itu, penghapusan bersifat permanen dari sisi pengguna. Yang kedua, kemampuan mengedit. Proses pengguna dapat mengedit profil mereka, menghapus atau mengunggah ulang video, dan memodifikasi preferensi mereka dengan mudah. Keterbatasan, ini bisa menjadi masalah bagi pengguna yang menyadari kesalahan atau ingin memperbarui konten setelah video diunggah. Yang ketiga, pembatalan. TikTok memungkinkan pengguna membatalkan tindakan seperti membatalkan suka video, menghapus komentar, atau berhenti mengikuti pengguna dengan mudah. Selanjutnya ada support internal locus control atau mendukung lokus kendali internal. Otonomi pengguna. TikTok memberi pengguna rasa kontrol dengan memungkinkan mereka menyesuaikan feed mereka melalui mengikuti pengguna, menyukai konten, dan mengendalikan interaksi mereka dengan aplikasi, misalnya pengaturan privasi, preferensi konten. Selanjutnya ada kreasi konten. Pengguna memiliki kontrol kreatif atas konten mereka dengan berbagai alat pengeditan dan efek. Selanjutnya ada reduce short-term memory load atau kurangi beban memori jangka pendek. Yang pertama, desain antarmuka yang sederhana dan intuitif. Tata letak minimalis. TikTok menggunakan desain antarmuka yang minimalis dengan elemen-elemen yang mudah dikenali. Pengguna langsung disuguhkan dengan video tanpa banyak elemen yang membingungkan atau mengganggu. Ikon yang mudah dimengerti. Ikon-ikon pada TikTok seperti ikon hati untuk menyukai, ikon balen ucapan untuk berkomentar, dan ikon pesawat kertas untuk berbagi. Semuanya sangat intuitif dan tidak memerlukan penjelasan tambahan. Yang kedua ada navigasi yang mudah. Gestur swipe. TikTok menggunakan navigasi geser atau swipe yang sederhana untuk berpindah dari satu video ke video berikutnya.
Pengguna tidak perlu mengingat lokasi atau urutan konten, mereka hanya perlu menggeser layar ke atas atau ke bawah. Tab utama yang konsisten. Aplikasi ini memiliki tab utama yang konsisten di bagian bawah layar, seperti Home, Discover, Create, Inbox, dan Profile. Ini memastikan bahwa pengguna selalu tahu di mana menemukan fitur-fitur penting. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.